kita bisa pindahkan dulu. Ya, baru seberapa kali saya sampaikan teman-teman. Ini mendekati akhir tahun, ini gawat teman-teman semuanya. Kalau tidak mau melakukan hal ini gawat banget, gawat banget. Petaka besar akan terjadi, masalah-masalah besar akan terjadi kalau Anda tidak mempraktekkannya. Harus berapa kali saya sampaikan teman-teman, kalau mau bebas dari hutang piutang ini, memang handphonemu, teleponmu itu bermasalah gitu loh. Memang di sana letak sumber masalahnya. Memang itu yang menjadi penyebab ketakutan kamu hari ini. Itu yang membesar-besarkan kenapa kamu disebarkan data, kenapa kamu didatangi, kenapa kamu bisa sampai dihubungi sampai ke media sosial dan segala macam. Sumber permasalahan itu ada di teleponmu. Ya, kemarin saya sampaikan apa buat teman-teman semuanya. Anda kalau ada aplikasi seperti ini, Anda segera hapus. Sudah saya sampaikan tentang Get Kontak. Habis itu saya sambung lagi videonya. Anda daripada memakai aplikasi-aplikasi seperti ini, mendingan Anda lakukan penyetingan. Mulai dari setting telepon, setting WhatsApp, setting email, dan segala macam gitu loh. Sekarang banyak yang tidak mempraktekkan hal itu gitu loh. Masih saja disibukkan dengan, Bang, ini saya ditagih oleh kredit pintar. Bang, saya ini ditagih oleh cash cepat. Saya ditagih nih bang, oleh pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini gitu loh. Hampir semuanya bertanya, bang aman atau tidak? Bang didatangi DC atau tidak? Bang ini beneran ditarik aset atau tidak? Sadar nggak sih teman-teman semuanya gitu loh, bahwasannya masalah kalian dari yang satu ke yang dua itu masalahnya sama aja. Masalahnya tidak ada yang berbeda. Semua masalah yang kalian hadapi sama. Ya, masalah kalian takut didatangi DC ke rumah, mencari aman galbay gimana. Ini ya, galbay di pinjol ini gimana? 1, galbay di pinjol ini aman. 2, galbay di pinjol ini DC datang nggak? 3 pertanyaan berbeda. Anda tahu artinya apa? Walaupun dengan kata gimana, tetap yang dia tanyakan ada DC atau tidak. Walaupun yang dia tanyakan aman, tetap yang dia tanyakan itu ada DC atau tidak. Langsung dia tanyakan ada DC atau tidak. Masalah kalian cuma satu, takut didatangi DC ke rumah. Cuman itu masalah kalian. Tahu nggak selama ini teman-teman, yang menjadi penyebab ini, yang menjadi penyebab kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini terus Anda takuti, kenapa hal ini yang menjadi bumerang? Tahu teman-teman semuanya, ini gara-gara handphonemu, gara-gara teleponmu itu, gara-gara yang ada di genggamanmu itu. Tidak akan pernah lepas gitu loh, percayalah ini. Gara-gara yang sekecil ini yang jadi masalah. Kalian mau minjam pinjol gara-gara ini. Ya. Kalian ketakutan gara-gara ini. Apakah handphonenya bang? Tidak, kartunya. Kartunya, handphonenya tidak salah. Banyak orang yang salah kaprah dalam hal ini. Bang saya jual aja deh handphonenya. Bang saya banting aja deh handphonenya. Saya hancurkan aja deh bang teleponnya gitu loh. Gunanya nggak ada. Ya. Modalnya 20.000 perak. Perkaranya selesai. Semudah itu, semurah itu, dan senyaman itu akan kamu dapatkan gitu loh. Ini ada kartunya kawan. Ada kartunya. WhatsApp gunain nomornya. Email menggunakan sinyalnya. Semua berasal dari kartu. Apa salahnya dicabut kartu ini, dihapus WhatsApp itu, di-reset HP ke setelan pabrik? Kalau misalnya banyak data di dalam hal ini, kita bisa pindahkan dulu. Ya, baru seberapa kali saya sampaikan teman-teman. Ini mendekati akhir tahun, ini parah banget. Gawat teman-teman semuanya. Kalau tidak mau melakukan hal ini gawat banget, gawat banget. Petaka besar akan terjadi, masalah-masalah besar akan terjadi kalau Anda tidak mempraktekkannya. Apalagi teman-teman, Anda nggak mau juga, masih nggak percaya juga, ya kembali ke diri Anda. Coba tanya secara pelan-pelan, penyebab ketakutan itu ada di sini gitu loh. Gara-gara kalian ditelepon, saya ditelepon tadi siang bang. Katanya, 1. Nomor 2, saya di WhatsApp tadi bang, katanya dia mau menuju ke rumah saya, masih katanya. 3, di email, saya dikirim somasi tadi bang, ya ada lawyer ini segala macam, katanya, masih katanya, mau diproses ke jalur hukum, mau didatangi ke rumah, segala sesuatu akan terjadi dalam hal itu. Bayangin teman-teman semuanya gitu loh, ya. Dan Anda tidak cari tahu penyebabnya. Anda hanya fokus bertanya, bang ini gimana, ini gimana, ini gimana. Perkaranya nggak akan pernah selesai. Ya, ayolah teman-teman semuanya, kapan mau bangkit, kapan mau berbenah diri, mau sampai kapan teman-teman semuanya seperti ini? Mau sampai kapan? Kalau nggak diri Anda teman-temanku, siapa lagi? Kalau nggak Anda yang merubah semua ini, orang lain nggak akan bisa.
Harus teman-teman semuanya. Ya, orang lain nggak akan bisa. Percaya sama saya teman-temanku. Ya, ini berlaku untuk semua Anda yang telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Lakukanlah. Settingannya Anda lakukan. Ya, kalau enggak ya seperti tadi, ambil kesimpulan yang paling tepat, ya sudah ganti nomormu. Itu yang paling tepatnya, nggak ada di luar itu. Nggak ada lagi sandiwara yang begana, yang begini segala macam, itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada dan sudah nggak berlaku. Kamu ini tidak mampu bayar. Bukan kamu perampoknya, bukan kamu penjahatnya. Tapi dengan kamu bertanya aman atau tidak, ada DC atau tidak, ini gimana, seakan-akan kamu penjahatnya. Ya, sadar nggak sih? Kalian melakukan, tapi kalian dikorbankan. Kalian pelakunya, tapi kalian korbannya juga. Kalian melakukan dengan keadaan sadar, tapi kalian dikorbankan dengan ketidaktransparanan yang terjadi. Itu dia loh teman-temanku, gitu loh. Aturannya sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Tinggal dari diri kalian, mau atau tidak keluar dari semua ini. Itu aja, kapan lagi mau menunggu si A, si B, si C ini dari... Nggak ada. Itu sudah berapa banyak itu yang kena tipu. Gara-gara backup data, gara-gara ada orang yang bantuin, gara-gara ini segala macam. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sementara Anda yang melakukannya, otomatis Anda mampu keluar dari semua ini. Anda tahu yang menjadi masalah Anda apa menjadi penyebabnya. Yaudah, penyebabnya benahi, akibatnya terselesaikan. Oke, teman-temanku semuanya, Anda sudah tahu belum aturan-aturan terbaru dari OJK? Ya, kalau Anda tidak tahu, setelah video ini Anda tolong tonton sampai habis. Jangan Anda tinggalkan dulu live ini. Jangan Anda tinggalkan dulu, tonton sampai habis. Ya, nanti Anda pahami apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Benar nggak teman-teman semuanya? Tapi jangan lupa untuk di-subscribe juga. Yang mau konsultasi pribadi dengan saya juga boleh teman-teman. Silahkan bergabung di dalam channel ini. Di samping subscribe itu ada gabung, klik aja gabung. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam. Aturan ini bisa berbuntut sanksi berat, sanksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sistem perbankan, Undang-Undang P2SK, termasuk pidana penjara dan denda hingga. Adapun pasal 306 Undang-Undang P2SK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar sampai 250 miliar. Aturan terbaru debt collector menagih hutang. Mereka tidak bisa lagi asal menagih teman-teman, asal-asal mengoceh, asal-asal yang tidak jelas. Dia tidak boleh. Dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu ketika melakukan penagihan ini. Harus teman-teman catat semuanya. Jangan sampai ada yang hanya fokus bertanya, Bang, DC kapan datang ke rumah? Bang, telat berapa lama akan dikunjungi? Daerah mana akan didatangi, bla bla segala macam. Teman-temanku, tolong dikurangi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang mana pertanyaan itu tidak baik. Pertama untuk kesehatanmu, yang kedua untuk masalahmu. Itu tidak baik sama sekali. Lebih baik teman-teman semuanya simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip ya, karena saya mau menjelaskan syarat-syarat tertentu mereka dalam melakukan penagihan supaya teman-teman tidak tertipu, tidak dibohongi, dan tidak serba ketakutan tanpa hal-hal yang jelas. Tapi seperti biasa silahkan disupport. Aturan pinjol terbaru. Ini syarat debt collector boleh menagih hutang. Ini berita saya ambil dari CNBC Indonesia, teman-teman semuanya ya. Jakarta, CNBC Indonesia, penagih hutang atau kerap diistilahkan debt collector menjadi sosok yang menakutkan bagi para nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya. Mungkin kalau bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab dengan hutangnya, ya memang ini menjadi hal yang menakutkan. Tapi banyak juga nasabah yang bertanggung jawab dengan hutangnya. Ini juga jadi menakutkan gitu loh. Jadi konsep bertanggung jawab ini yang seperti apa? Rata-rata kan semua orang bertanggung jawab gitu loh ya. Ini teman-teman, makanya saya selalu himbau sama Anda itu tidak mampu dan tidak mau. Ini Anda disenggol loh ya, dalam kata penulisannya aja Anda disenggol.
menakutkan bagi para nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya. Ya, kalau Anda tidak bertanggung jawab ya wajar, enggak. Ya kan? Namun, debt collector tak boleh semena-mena saat menagih pembayaran pinjaman nasabah. Oke? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan yang ketat untuk sektor pinjaman online pinjol sejak 2024 dan terus berlaku 2025. OJK lagi ya. Oke lah, kita baca dulu teman-teman semuanya, nanti sama-sama kita berikan masukan ya. Dalam peta jalan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, OJK menetapkan penyelenggara pinjol wajib bertanggung jawab penuh atas proses penagihan, termasuk jika menggunakan jasa pihak ketiga. Artinya, debt collector yang telah dipekerjakan harus berada di bawah kontrol pengawasan langsung penyelenggara. Iya, benar. Memang di awal memang seperti ini, konsepnya memang seperti ini gitu loh. Tapi fakta yang terjadi di lapangan adalah ketika ada nasabah dibenturkan dengan debt collector, pihak pinjol lepas tangan. Pihak pinjol selalu, setelah kita lakukan investigasi, itu nggak ada. Ini hanya seperti itu. Konsep-konsep yang seperti inilah yang harus dihilangkan gitu loh, tidak bisa dibiarkan lagi. Makanya OJK itu harus benar-benar serius dalam mengawasi ini. Jangan hanya duduk di kantor, habis itu membaca data, bla 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 segala macam, seakan-akan semuanya sudah baik-baik saja. Enggak, ya. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman mengatakan, setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Iya, contoh ketransparanan ini itu kan memang tidak terjadi ketika terjadinya peminjaman pinjol. Contoh, skema kecebong. Skema kecebong gimana gitu loh. Yang kepalanya lebih besar daripada ekornya. Ansuran pertama langsung lunas dengan bunga-bunganya gitu loh. Ansuran kedua ya udah untungnya aja gitu loh. Itu aja belum teratasi sampai sekarang. Orang kapan tahunya? Orang tahunya setelah meminjam. Ya dalam perkiraan dia ini bisa dicicil 2 atau 3 kali gitu loh. Tapi kenyataannya ini lebih besar cicilan awalnya daripada akhirnya, kan seperti itu ya. Habis itu lagi di sini, syarat lain, debt collector dilarang menggunakan ancaman. Nah, intimidasi atau tindakan mengandung unsur sara. Penagihan hanya boleh dilakukan maksimal hingga pukul 8 pagi sampai 8 malam waktu setempat. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berbuntut sanksi berat, sanksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sistem perbankan, Undang-Undang P2SK, termasuk pidana penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Adapun pasal 306 Undang-Undang P2SK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar sampai 250 miliar ya. Ini membacanya aja saya sampai belepotan teman-teman. Ini luar biasa banget gitu loh. Mulai dari syarat lain, debt collector dilarang menggunakan ancaman. Nah, pertanyaan saya dulu, debt collector pinjol mana yang menagih tidak menggunakan ancaman? Itu pertanyaan saya gitu loh. Karena 7 tahun berada di sini dalam bentuk mengedukasi, hampir semua pinjol dilaporkan nasabah menggunakan cara ancaman. Ya, mungkin sebagian nasabah sudah mencoba melapor kepada otoritas jasa keuangan yang membentuk langsung, yang menjadi kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Apa yang mereka dapatkan? Mereka jadi bahan olokan, mereka jadi bahan remehan, mereka malah diminta menegosiasi, mereka malah diminta restrukturisasi. Yang mereka sampaikan soal kasarnya penagihan, ancaman dalam penagihan, karena mereka tahu dilarang menggunakan ancaman, dilarang menggunakan intimidasi, dilarang menggunakan tindakan yang mengandung sara.
Ini yang mereka laporkan. Apa yang mereka temukan jawabannya? OJK meminta negosiasi. Pertanyaannya, apakah ancaman bisa dinegosiasi? Woi, debt collector, tolong dong dikurangi. Jangan terlalu keras mengancamnya. Woi, debt collector, coba dong intimidasinya dikurangi. Ya, kalau enggak ditunda dulu deh. Nyambung? Enggak nyambung. Makanya saya selalu bilangin, ketika orang-orang melapor tentang kejahatan-kejahatan pinjol kepada OJK, ini sama ibarat kita bawa mobil yang sedang mogok. Ya, bawa mobil yang sedang mogok, mobil kita ini cuma tidak mau di starter. Masalahnya cuma baterai. Kita bawa nih ke OJK. Ya, kita bawa ke OJK. Oke. Sampai di sana di bengkel itu kita bawa ke bengkel, ya kan? Kita bawa ke bengkel. Sampai di bengkel, bukan baterainya yang dia periksa, angin bannya yang ditambah. Cocok? Nggak cocok. Begitu juga dengan OJK. Yang kita sampaikan soal ancaman yang mereka arahkan negosiasi pembayaran. Kan nggak nyambung hal-hal seperti itu. Dan OJK seolah-olah ya memang benar 2024 OJK telah mengatur, 2005 tambah diatur lagi. Itu memang benar. Ya, memang benar hal-hal seperti itu gitu loh ya. Tapi yang terjadi buat teman-teman semuanya, penagihan sampah itu terus aja terjadi di lapangan gitu loh. Mulai dari ancaman, intimidasi, tindakan yang mengandung sara, bahkan menagih melebihi batas dari jam-jam tertentu. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar ya. Pinjol apa yang melakukan ancaman per hari ini? Pinjol apa yang mengintimidasi? Sebutin aja namanya teman-teman. Isi di dalam kolom komentar. Yuk kita lanjutkan lagi. Ya. Habis itu aturan pinjol terbaru 2025. 1. Bunga pinjol turun. OJK membatasi bunga harian pinjol antara 0,1% hingga 0,3% per hari. Lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mencapai 0,4% per hari. Oke lah. Dalam COJK nomor 19 tahun 2023, COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga, margin bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, uzrah yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lainnya. Selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Oke. Habis itu yang kedua, denda keterlambatan. Lebih rendah ya, denda pinjaman konsumtif diturunkan bertahap 0,3 per hari di 2024 menjadi 0,2 di 2025, 0,1 di 2026. Oke. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024, 0,2 per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada 2026. Maksimal pinjam di 3 platform. Nah, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Maksimal meminjam di 3 platform. Ya, tapi kenyataannya si debitur bisa meminjam lebih dari 3. Bisa meminjam lebih dari 3 gitu loh. Ini yang jadi masalah. Ya kan? Di sini disampaikan maksimal pinjam 3 platform. Debitur hanya boleh meminjam dari maksimal 3 platform untuk mencegah praktik gali lubang tutup lubang. Kenyataannya agak emosi ya kan. Kenyataannya omong kosong. Ya kan? Makanya saya selalu bilang sampah gitu loh. Kenyataannya di lapangannya nggak ada. Pinjol legal mencairkan terus. Orang mengajukan dicairkan walaupun dia sudah 5, 6, 7, 8. Sama aja gitu loh. Ya kan? Kenyataannya nggak ada. Omong kosong. Bayangin apa lagi gitu loh. Wajar nggak disampaikan sampah. OJK makanya jangan tidur. Jangan hanya percaya data, tapi cari faktanya di lapangan seperti apa gitu loh. Ya. Habis itu nomor 4, kontak darurat tak boleh untuk tagih hutang. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk konfirmasi keberadaan si debitur, bukan sebagai sasaran penagihan. Pihak pinjol juga wajib mendapat persetujuan dari pemilik kontak terlebih dahulu. Coba audit pinjol itu semuanya. Ya. OJK bentuk tim semuanya. Kalau enggak cari tim independen, audit semuanya. Tentang kontak darurat,
apakah mereka sudah meminta izin persetujuan kepada si pemilik nomor kontak darurat sebelum nomor itu dijadikan sebagai kontak darurat tersebut. Mana bukti dokumentasinya? Gila. Orang mengisi pulsa di tempat si debetur ditelepon. Pinjol apa itu? Yang selalu menelpon orang yang mengisi pulsa. Pinjol apa? Kira-kira teman-teman, bayangin itu teman-teman gitu loh. Gila benar ya. Yang kelima adalah penagihan harus beretika, penagihan sampah gitu loh. Mana ada beretika? Dia 2 wajah per hari. Nomor 1 berbeda, nomor 2 berbeda. Nomor 1 mencaci maki, nomor 2 SOP. Itu yang terjadi. Penagihan hutang dilarang melakukan penghinaan, kekerasan verbal atau intimidasi baik secara langsung maupun digital, cyberbullying. Ya udahlah. Omong kosong. Nomor 6, pinjol wajib sediakan asuransi resiko. Nah, ini oke ya. Penyelenggara P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjamin untuk mitigasi risiko sesuai ketentuan OJK. Melalui pengaturan baru ini, OJK berharap industri pinjaman online menjadi lebih sehat, adil, tidak membebani masyarakat dengan praktik penagihan yang kasar atau menyesatkan. Azan dulu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman semuanya. Gimana pendapat Anda semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau cuman omong kosong? Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.